Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah SWT mengatakan dalam surah yang kita semua baca setiap kali sholat fardu ataupun sunnah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Maka tentunya kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT ke dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan itu adalah tujuan yang paling mulia, tujuan yang paling mendasar, di mana kita diciptakan ke dunia ini untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Maka tentunya dalam hal ini kita perlu mengetahui makna dari ibadah tersebut, rukun dan syaratnya, sehingga kita benar-benar bisa beribadah kepada Allah SWT dengan sempurna. Para ulama mengatakan al-ibadatu, bahwasanya al-ibadah diambil dari kata abada ya'budu ibadatan, yang artinya adalah al-khudu' wa tadhallul. Artinya tunduk dan patuh serta merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Maka seorang dikatakan menjadi hamba Allah, dia tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, kemudian dia merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Kemudian para ulama menjelaskan makna ibadah secara istilah adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Itu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, yang zahir ataupun yang batin. Sebagian para ulama juga mengatakan bahwasanya ibadah itu tidak keluar dari dua kutub, dua sisi, yaitu perintah dan larangan. Kita semua mengetahui bahwasanya Allah SWT menurunkan syariat Islam ini, di mana syariat Islam tidak akan keluar dari dua hal ini, yaitu perintah dan larangan. Allah SWT memerintahkan kita terhadap sesuatu, kemudian Allah SWT melarang kita dari mengerjakan sesuatu. Maka seorang yang beribadah kepada Allah SWT, dia senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, kita semua melaksanakan perintah Allah SWT, meninggalkan larangan Allah SWT. Maka tentunya dalam melaksanakan perintah dan larangan ini ada satu hal yang perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Bahwasanya ketika kita melaksanakan perintah dan larangan itu harus ada pengagungan kepada Allah SWT, at-ta'zim ilallah. Bahwasanya kita mengerjakan, kenapa ini kita lakukan, ini perintah Allah SWT, bukan perintah orang lain. Kenapa kita meninggalkan sesuatu ini, karena ini dilarang oleh Allah SWT. Maka perlu pengagungan dalam diri kita, sehingga ibadah itu bermakna. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Hajj, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Siapa saja yang dia meninggalkan larangan-larangan Allah, dia mengagungkan larangan-larangan Allah, maka itu lebih baik baginya. Dalam ayat yang lain yang juga dalam surah Al-Hajj, Allah katakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang dia mengagungkan syiar-syiar agama Allah, perintah-perintah Allah, maka itu menunjukkan hatinya yang bertakwa kepada Allah SWT. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam kita beribadah kepada Allah SWT perlu didasari pada pengagungan kepada Allah SWT, dan juga tentunya di sisi yang lain kita merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, para ulama menjelaskan bahwasanya ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat, puasa, ibadah haji, umrah, dan segala macam ibadah yang kita lakukan, itu perlu didasari kepada 3 rukun, atau perlu ditopang dengan 3 rukun. Yang pertama adalah al-mahabbah, kecintaan kepada Allah SWT. Di mana ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, kemudian ibadah puasa yang kita lakukan, ibadah haji, umrah, zikir, membaca Al-Quran dan sebagainya, perlu ibadah tersebut ditopang dengan rasa mahabbah, kecintaan kepada Allah SWT, dan juga kecintaan terhadap ibadah itu sendiri. Sehingga seorang ketika dia beribadah kepada Allah SWT didasari oleh cinta, maka ibadah itu terasa ringan, tidak berat. Allah SWT mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman bersangatan cintanya kepada Allah dan bersangatan cintanya kepada apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka ini rukun yang pertama. Yang kedua, bagaimana seorang ketika beribadah penuh pengharapan kepada Allah SWT. Kita beribadah
mengharapkan pahala dari Allah SWT, tidak mengharapkan dari yang lain. Kita mengharapkan ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan kita mengharapkan surga Allah SWT. Maka pengharapan kepada Allah atau yang disebut dengan ar-roja ini suatu hal yang sangat penting bagi seorang ketika dia beribadah. Dia akan termotivasi dalam beribadah kalau ada yang memotivasinya, yaitu pengharapan. Dia berharap bahwa ibadahnya diterima, kemudian dia mengharapkan pahala dari Allah SWT, mengharapkan surga Allah SWT. Tentunya dia akan melaksanakan ibadah dengan semaksimal mungkin, dengan penuh semangat. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT adalah al-khawf, yaitu rasa takut kepada Allah SWT. Kita dalam beribadah kepada Allah SWT takut. Kalau seandainya ibadah yang kita lakukan, sholat yang sudah kita lakukan, puasa yang sudah kita lakukan, kita khawatir kalau seandainya ibadah itu tidak sempurna. Kalau seandainya ibadah itu tidak diterima oleh Allah SWT, dan juga kita takut akan murka Allah, neraka Allah SWT. Maka al-khawf ini perlu dalam diri kita, sehingga ibadah itu menjadi seimbang. Maka para ulama menjelaskan bainal khawf war raja. Bagaimana seorang beribadah itu seperti seekor burung yang terbang memiliki dua sayap, yaitu sayap al-khawf dan raja, yaitu sayap takut kepada Allah SWT, takut kalau seandainya ibadah ini tidak diterima. Di sisi yang lain ada pengharapan kepada Allah SWT. Sehingga dengan adanya dua sisi ini, dua sayap ini, seorang beribadah dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya seorang hanya khauf saja, dia akan menjadi orang yang putus asa. Kalau dia melakukan yang dilarang oleh Allah, kemudian dia putus asa. Ataupun kalau seandainya dia hanya roja saja, dia akan menjadi orang yang tertipu. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita dalam beribadah itu perlu memenuhi dua syarat. Yang pertama, syarat dari ibadah ini harus ikhlas kepada Allah SWT. Allah SWT katakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan beribadah kecuali untuk dengan ikhlas kepada Allah SWT. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita syarat ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Bagaimana ibadah itu sesuai dengan syariat Nabi SAW. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka dengan ini 3 rukun ibadah dan 2 syarat ibadah yang kita ketahui, kita mudah-mudahan ibadah kita itu bisa kita lakukan dengan semaksimal mungkin, dan kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.